Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bab kita selanjutnya adalah tentang lingkaran. Oke, sebelum kita melangkah ke bab lingkaran, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan, yaitu ini: carilah informasi dengan membaca buku PSE ya, semester 2 tentang lingkaran. Kemudian juga bisa searching Google ya. Jadi gambarlah lingkaran ini lengkap dengan titik-titiknya ya, lengkap dengan titik-titiknya. Kemudian lengkapi unsur-unsur lingkaran yang ada di lingkaran ini ya, lengkapi unsur-unsurnya. Kemudian berikan penjelasannya ya. Jadi gambarlah lingkaran ini lengkap dengan titik-titiknya A, B, C, D dan yang sampai lain-lain ya. Jadi kemudian kalian jelaskan unsur-unsur lingkaran yang ada di sini ya. Semuanya diberikan unsur-unsurnya ya. Kalian hanya juga bisa membaca atau bisa searching Google ya. Jadi nanti ini lingkarannya harus seperti ini ya, baru dijelaskan unsur-unsur lingkarannya serta penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah kita menentukan ataupun mengetahui dan menentukan apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling ya. Oke, untuk pengertiannya di sini sudah ada. Sudut pusat adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Ya, jadi sudut pusat sudut pusat di sini adalah AOB, KOL dan NOM ya. Jadi titik sudutnya selalu ada di tengah ya, itu adalah sudut pusat ya. Ini di tengah, dia sudut pusat. NOM dia sudut pusat. Jadi sudut pusat adalah sudut yang yang mempunyai titik sudut ya, yang mempunyai titik sudut yaitu di pusat lingkaran. Itu adalah sudut pusat. Sedangkan sudut keliling adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur ya. Tali busur ini AC ya, BC ya. Kemudian yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Jadi kalau tadi sudut pusat berada di titik pusat lingkaran, kalau sudut keliling berada di keliling lingkaran atau di tepi lingkaran ya, di garis tepi lingkarannya. Nah ini KDLD ini adalah tali busur ya. Kemudian NE, ME, NF, MF ya, ini adalah tali busur ya. Sudutnya ya ini NFM, KDL, ACB seperti ini. Kemudian ada apa hubungannya sudut pusat dengan sudut keliling? Hubungannya adalah besar sudut pusat ya, besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling jika dia menghadap busur yang sama. Sekali lagi, besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling jika dia menghadap busur yang sama. Oke, perhatikan. AOB ini adalah sudut pusat, sudut kelilingnya adalah ACB. Perhatikan, dia menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Perhatikan ya, ini adalah busur AB. AOB ini sudut pusat, ACB ini sudut keliling. Dia menghadap busur yang sama. Berarti ingat, tadi sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Maka besar sudut sudut ACB berapa? Nah, dilihat tadi besar sudut AOB-nya adalah 90. Maka besar sudut kelilingnya adalah berapa? Ya setengahnya. Karena dia tadi adalah sudut pusat 2 kalinya. Nah, jika sudut kelilingnya, berarti sudut kelilingnya berapa? Jika sudut pusatnya 90, maka sudut kelilingnya adalah 45. Seperti itu. Berlaku juga yang kedua ini. Ini adalah 120. Dia menghadap busur yang sama enggak? Nah, dilihat. Kalau dia menghadap busur yang sama, oh dia menghadap busur yang sama, KL. Ya, berarti dia 120 setengahnya, berarti 60. Berarti KDL-nya adalah 60. Yang ini juga ya. Pak, apakah besar sudut NEM dan NFM ini juga sama, Pak? Ya sama, karena dia adalah menghadap busur yang sama. Karena besar sudutnya dia setengahnya dari sudut pusat. Kalau ini 60, berarti ini adalah 30. NEM dan NFM adalah 30. Karena dia menghadap busur yang sama. Maka jika dia menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya adalah setengahnya dari sudut
pusat seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kalian ingat. Jadi mulut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling jika dia menghadap busur yang sama. Ingat ya, busur yang sama ini loh. Nah, busur itu garis lengkung ini loh. Nah, yang dibatasi oleh 2 titik. Ah, ini. Nah, ini juga garis busur. Busur ya, ini busur AB, busur AB, NM, busur NM seperti itu. Hubungan selanjutnya adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu adalah 90 derajat. Perhatikan, ini adalah DCOB adalah diameter lingkaran. Dia menghadap diameter lingkaran ya. Dia menghadap diameter lingkaran, maka besarnya adalah 90 derajat. Jadi, kalau ada sudut keliling yang besarnya ataupun ada sudut keliling yang menghadap ini ya, yang menghadap diameter lingkaran, sekali lagi diameter lingkaran, diameter ya bukan jari-jari ya, yang menghadap diameter lingkaran, maka besarnya adalah 90 derajat. Itu sudah pasti ya, jadi tidak boleh ditawar. Jadi kalau dia menghadap diameter, ini diameter ya, COB, O ini adalah titik pusatnya, maka besarnya adalah 90 derajat. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan bisa japri di saya ya. Kurang lebihnya saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.